Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menguak sesuatu yang cukup unik. Kejadian ini jarang terjadi tapi pas mendengarkan ceritanya tuh serem ya. Seremnya apa? Serem karena kok bisa gitu ya. Saya nggak habis pikir gitu. Kenapa tadinya kok bisa seperti itu? Apa itu? Itu adalah sebuah samping yang disukai oleh bangsa jin. Samping, kain samping. Kain samping ini sudah banyak menelan korban. Sudah banyak menelan korban jiwa. Jadi kain samping ini entah kenapa selalu menelan korban jiwa. Dan yang anehnya tuh selalu diambil orang dan dipelihara oleh orang. Dan ujung-ujungnya dipakai oleh orang itu. Sudah tahu samping itu waktu itu dipakai oleh orang yang korban ya, meninggal. Tapi entah kenapa tiba-tiba disukai orang diambil lagi. Tiba-tiba disukai orang diambil lagi jadi korban lagi. Korbannya ada yang gantung diri, ada yang meninggal gara-gara kena kaki terus jatuh, keserimpet kalau kata orang sini mah keserimpet. Jadi sampingnya dipakai tiba-tiba keserimpet jatuh, blak kepalanya terini lalu meninggal. Ada yang pernah dipakai untuk gantung diri. Tapi samping ini selalu disukai orang dan dibawa-bawa lagi. Aneh, kayak nggak ada lagi samping gitu kan, seolah-olah kayak nggak ada lagi samping gitu. Nah jadi yang membuat tanda tanya tuh sampingnya itu sekarang dipegang oleh salah satu pasien kita yang berobat ke kita, lalu diperlihatkan dan dia tahu sejarahnya. Tahu sejarahnya ini, si ibu si bapak ini sejarah samping itu tahu. Tadinya ada korban terus diambil. Kenapa diambil Pak? Seneng katanya, suka, bagus sekali kata. Waduh, jadi seneng dan bagus sekali itu menurut mereka. Mereka sudah kena hipnotis bangsa jin itu. Supaya samping itu ada yang ngambil lagi, ada yang merawat lagi. Wah Pak, harusnya jangan, aduh kata saya, ini kok bisa? Memang nggak takut, nggak mikir kemana-mana. Ah, dipikirnya udah meninggal mah udah aja. Ya iya, tapi kan itu ada bangsa jin ya Pak. Karena harusnya tanda tanya. Padahal ini si ibu bapak ini tahu sejarah samping ini, korban lalu diambil sama dia. Aneh kan? Aneh banget. Gak masuk, aduh aneh banget. Jadi memang itu kena hipnotis bangsa jin. Nah, sekarang mereka sakit-sakitan dan mereka pernah jatuh gara-gara samping itu. Dan saat ada pesta itu mereka juga pernah hampir ketiban lampu gara-gara samping itu juga. Jadi sudah beberapa kali tapi mereka masih selamat. Dan akhirnya mereka sadar, kok kita sering begini, kok kita sering begitu. Wah. Dan akhirnya samping itu dibawalah ke Padepokan. Dan akhirnya saya amankan. Dan ternyata memang, waduh, hawanya nggak enak, Nah, tapi saya masih bingung juga, kok bisa gitu. Nah, jadi karena penasaran, jadi kita cari tahu. Ya, kita cari tahu kenapa dan ada apa dan sebetulnya siapa dulu pemilik ini? Dan kenapa bisa sampai seperti itu? Kan aneh kan? Gimana nggak aneh? Hanya samping kok, hanya selembar samping, tapi kok begini? Gitu. Ya udah, kita langsung coba cari tahu kenapa dengan samping itu kok bisa. Serat jiwa apa? Hei, jin ketombe. Baru 17. Baru 17? Ya. Apa ini main baru 17? 17 apa maksudnya? Baru 17. Manusia yang peduli kepadaku. Baru 17 manusia yang peduli kepadamu. Ya. Diapakan sama kamu? Diapakan dia? Aku ajak berjalan-jalan kemana yang dia inginkan. Aku kabulkan.
kamu kabulkan. Ya, Kan mereka jalan-jalan. iya. Kabulkan itu bagaimana maksudnya? Aku kasih dorongan. Seperti apa? Dorongannya contohnya seperti apa? Ketika mereka sedang bertengkar atau memperebutkan sesuatu, aku bisikan, lebih baik kita pergi dari sini. Lebih baik kita cari tempat yang luas, yang indah. Jadi kamu membisikkan itu ke Ya. mereka dan mereka mendengar. Ya, Oh. tentu saja. Yang terakhir saya mau tahu nih, yang terakhir si ibu bapak ini yang kamu ikuti sekarang. Kamu sudah beberapa kali mengganggunya tapi nggak bisa ya? Ya, Itu kamu berusaha mencelakakannya. tetapi dia itu kebanyakan menolak dari bisikanku. Apa penyebabnya kok dia bisa terhindar? Penyebabnya apa? Kenapa kamu selalu gagal dengan mencelakakan orang ini? Karena dia menjalankan atau dia sangat patuh terhadap pepatah orang tuanya. Kalau melangkah harus dengan aturan. Kalau melangkah harus dengan niat. Kalau melangkah harus baca-baca doa. Begitu? Itu yang menjadi penghalang. Sulit sekali untuk membisikannya sehingga dia tidak nurut. Sering sekali dia menolak. Saat kamu bisikan? Ya, aku bisikan dari kanan. Ya. Ada yang bisikan dari kiri. Jangan. Itu tidak ada gunanya. Lalu kamu kalah? Ya, aku sering kali kalah. Tetapi Hampir berhasil. sesekali dia menurut. Dan aku ikat kakinya sehingga dia Dijatuhkan. iya. Tapi selamat. Tetapi Dia selamat. dia tidak merasakan apa-apa. Iya, tapi dia selamat dan tidak rusak satu apapun. Ya, Berarti kamu gagal. yang aku kecewa sekarang di ujung kain itu ada robekan. Ada robekan. Ya, Siapa yang merobeknya? Kenapa? waktu itu ada yang tahu. Seorang kakek-kakek. Oh, jadi sempat ada yang megang kain ini. Ya. Sehingga Kakek-kakek. Iya. ada 3 makhluk atau anak buahku yang tertarik. Dari kain itu. Ya. Sehingga ujung kain itu robek. Dan sekarang lebih berat lagi. Sekarang aku tidak bisa melakukan apa-apa. Karena aku ditaruh. Aku disimpan. Aku tidak diperdulikan. Jadi yang sekarang kamu dicuekin. Ya, Ya, syukur deh kalau gitu. Untung dia langsung lapor ke saya. Kalau enggak, wah jadi kelinci percobaan kamu lagi nanti dia. tetapi aku tidak begitu khawatir. Karena ketiga anak buahku sekarang ada di luar. Malah membantu kamu ya. Iya, Mencarikan yang bos baru. ya, Nah, saya juga ingin tahu. Kamu kan sudah banyak mengikuti bos-bos baru kamu dan kamu ganggu mereka, kamu celakakan mereka. Ada yang sempat
kamu celakakan jatuh selain si ibu ini ya? Ya. Itu jatuhnya di mana dan saat apa itu? Waktu itu begini ceritanya. Artis lagi dia. Aku sedang berjalan Hmm. dan aku sedang dibawa. Bawa oleh? Oh, dibawa oleh dia ya? Ya, aku dijadikan ikat kepala. Oh, jadikan ikat kepala. Ya, waktu itu aku sengaja dipertontonkan. Inilah barang antik, tidak ada yang punya. Hanya tinggal satu, yaitu aku. Padahal aku di situ. Oh, Aku dipertontonkan. dipakai pamer. Ya. Dan kebanyakan manusia-manusia itu terpukau melihatku. Karena aku sangat langka. Makanya aku betah di situ. Aku bisa leluasa. Dan aku bisa bebas melakukan apapun. Sewaktu dijadikan ikat kepala, manusia itu senang sekali karena dipuji. Yang pada akhirnya dia menaiki kendaraan. Waktu itu ada angin. Terus aku sengaja melepaskan diri untuk mengikat tangan dan kakinya, sehingga dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Lalu dia terjatuh. Dan aku senang sekali karena ada makananku di situ yang tertumpah. Apa yang tertumpah, maksudnya apa? Oh, darah ya. Jadi pas jatuh itu diapakan sama kamu? Dia jatuh sendiri karena Gak mungkin jatuh sendiri. terikat tangan dan kakinya. Ya itu kamu yang ngikat, nggak mungkin jatuh sendiri. Yang pada akhirnya waktu itu aku dapat makanan sehingga Oh, darah itu makanan kamu. ya, Wah, dasar kau, jin ketombe. waktu itu Itu di aku sedang makan. Kamu sedang makan. Dan banyak sekali yang melihatku, yang ingin meminta makanan, yang pada akhirnya aku ajak bareng. Tetapi ada syaratnya. Aku mengajukan persyaratan. Kamu boleh ikut makan, tetapi kamu harus ikut denganku. Mari kita mendiami kain ini. Dan kain ini menjadikan kita leluasa untuk mencari makanan, untuk mencari tuan-tuan yang baru, yang sangat peduli pada kita. Jadi akhirnya kamu dapat lagi pasukan baru. Dapat lagi. Semakin banyak korban, semakin banyak makanan, semakin banyak pula yang ingin ikut denganku. Dan ada lagi yang itu masuk ke sumur, itu diapakan tuh ceritanya waktu itu? Kenapa bisa sampai masuk ke sumur sama sampingnya juga? Itu sangat mudah. Di waktu itu kejadiannya gimana? Kejadiannya sewaktu dia mau membersihkan dirinya. Ya, seperti apa tuh? Setiap bangun tengah malam, dia ingin mensucikan dirinya. Awalnya gimana? Kenapa bisa dipegang orang itu? Awalnya aku diberikan, aku dititipkan, jagalah baik-baik kain ini. Kain ini sangat langka, sangat jarang sekali ada yang punya. Sewaktu itu
aku lihat dahulu kala ada seorang petapa yang sangat gagah berani. Ya. Apapun dia lakukan tergantung orang yang meminta bantuannya. Sewaktu itu petapa itu membuat kain untuk dijadikan penutup badannya. Waktu itu petapa itu bikin 3. Yang satu dibawa oleh seorang perempuan, yang 2-nya lagi dibawa oleh anaknya 1. Ya, terus? Dan 1-nya lagi dibawa oleh seorang yang suka menolong. Tetapi penolong itu apapun dia lakukan, yang pada akhirnya sewaktu itu ada yang meminta pertolongan, tetapi untuk mencelakakan orang. Dan aku lihat peluang bagus. Aku ikut dengannya. Aku ikuti terus langkahnya dan gerak-geriknya. Aku dukung, aku bantu. Pada akhirnya waktu itu aku dikasih makan dan aku ditempatkan di kain itu, yang pada akhirnya aku betah sekali karena aku sering berpindah-pindah dan sering dijadikan barang-barang yang istimewa. Aku diistimewakan, padahal itu tempatku. Oh, kamu ditaruh di tempat-tempat yang sama istimewanya? Ya. Terus? Itu keuntungan bagiku. Ya, setelah itu gimana? Setelah itu, terus kain itu atau rumahku sering kali berpindah. Sering berpindah? Ya. Tetapi aku tidak suka. Sewaktu itu aku dipindahkan kepada... Jadi masuk ke sumur itu gimana? Kok bisa? Kurang paham saya pas masuk ke sumurnya. Pas masuk ke sumur itu, yang aku inginkan di dalam perutnya ada makanan lezat. Wah, lagi hamil berarti. Lagi hamil berarti ya? Dia mau bersih-bersih. Sewaktu tengah malam, dia sewaktu mengambil air dari situ. Ya. Aku sengaja. Aku bisikan. Ikatkanlah sebelah leher dan tutupilah pinggangmu. Yang pada akhirnya sewaktu dia mengambil air, aku ikut ke dalam alat dan dia tergelincir karena dia terikat tangannya. Lalu dia masuk, tetapi tidak jadi. Kenapa nggak jadi? Nggak jadinya kenapa? Karena manusia itu menjerit. Menjerit. Sewaktu menjerit, Ya. aku terasa terbakar. Oh. Jadi? Dan aku tidak jadi
dapat makananku. Kesian deh lo. Lalu pernah dibawa lagi sama orang yang apa namanya itu? Biasanya kalau di kita disebut apa ya? Saya bingung ngomong itu. Orang itu suka ke kebun tebu. Jadi kuli harian ya, kuli harian tebu. Kenapa samping itu bisa nyampe ke sana lalu ada korban di situ? Dan itu meninggalnya di kebun tebu. Itu senang sekali. Sewaktu itu aku sangat senang dan aku dapat 73 pengikut. Jadi itu gimana? Kok bisa sampai ke dia? Awalnya gimana itu? Banyak. Kain itu dari pemegang yang tadi. Iya. Aku ceritakan. Iya. Akhirnya berpindah tangan. Aku dipindahkan kepada seorang ibu-ibu yang suka sekali, yang rajin sekali bekerja. Setiap ada tetangganya maupun kerabatnya yang menyuruh, selalu dia menuruti dan selalu dia mau. Yang pada akhirnya aku dapat kesempatan sewaktu itu. Dia mau bekerja, mengambil rumput, sekalian memanen tebu itu. Iya. Waktu itu kesempatanku lebih banyak karena di situ banyak peluang. Banyak sekali yang memegang senjata-senjata. Dan pada akhirnya aku dijadikan alat gendongan untuk membawa makanan. Kamu dipakai alat gendongan? Ya. Dibawa ke kebun tebu akhirnya? Ya. Oh iya. Terus setelah ada di sana? Nah, sewaktu ada di sana, pas ketika aku baru sampai di lokasi itu, lalu aku diikatkan sebuah pohon. Dan pohon itu tempat berteduh semua pekerja. Ikut memakan makanan yang dibawa, yang digendong olehku. Iya. Terus setelah dimakan? Setelah dimakan, akhirnya dia merasa senang makanannya dimakan. Tetapi mereka terlalu senang yang pada akhirnya makanan itu ada yang tertumpah. Dan manusia itu menjadi apa? Marah. Sewaktu marah, aku bisikan, dorong saja. Orang seperti itu tidak baik. Dorong saja. Karena dia tidak menghargai. Sewaktu aku bisikan dorongan itu, maka dia menuruti perintahku yang pada akhirnya didoronglah wanita itu. Lalu dia jatuh dan menimpa potongan tebu yang mereka panen, yang pada akhirnya dia tertancap pas sebelah perut kirinya. Dan aku merasa senang karena aku dapat makanan. Tetapi tidak berhenti di situ, karena dia tidak terima ada kerabatnya yang datang ke situ, yang pada akhirnya dia berkelahi. Oh gitu. Dan disitulah banyak korban. Wah, dasar. Dan di situ Ketombe, menjadi keuntunganku karena banyak sekali yang ikut makan denganku.
jin ketombe kau. Dari itu 73 yang jadi ikut denganku. Jadi aku semakin kuat. Tapi sekarang aku tidak diperdulikan. Karena aku disimpan. Aku ditidurkan. Aku disimpan. Terus apalagi yang pernah kamu lakukan? Seperti apa? Sama siapa? Seperti apa lagi? Samping itu dipakai. Kamu Setelah kejadian mengumpan. itu. Dan aku Pernah dipakai untuk apa? Untuk siapa? Aku dilupakan. Karena orang itu sibuk dengan urusannya. Ya. Sibuk dengan pertengkarannya. Ya. Aku sehingga dilupakan. Terus Dan pada akhirnya, diambil sama siapa? aku di situ. Tidak lama kemudian ada yang datang Siapa? melewati tempat itu dan melihatku. Ibu-ibu lagi? Bukan. Tapi seorang anak muda. Anak muda? Ya. Oh, diambil terus? Terus Oh, perempuan. anak muda itu dia sangat tertarik dengan kain itu. Perempuan lagi berarti? Ya. Lalu lama sama dia? Lama sekali. Yang pada akhirnya Sampai kawin enggak? Kalau lama pasti sampai kawin. Sampai menikah enggak dia sampai kawin? Sampai Justru. berumah tangga? ya, Oh, terus? setelah dia menikah tentu dia punya keturunan. Waduh, udah curiga saya. Terus? Dan keturunannya itu yang pertama, dia mau mempunyai keturunan. Aku jatuhkan. Jatuhkan bagaimana maksudnya? Jadi gimana? Ceritanya gimana? Sewaktu aku lagi dipakai Dipakai untuk? untuk menutupi badannya. Iya. Lalu dia pergi ke kamar mandi. Iya. Sewaktu itu lantai licin. Aku sengaja menjatuhkan diriku. Oh, Dan pada saya akhirnya kira digendong anak yang dijatuhin ya. dia terikat kakinya dan dia terjatuh. Sewaktu Keguguran berarti akhirnya. dia hamil muda, Ya. baru menginjak usia 2 bulan. Aduh, jin ketombe. Terus selanjutnya? Selanjutnya malah aku senang. Aku dibersihkan lagi. Oh, hamil lagi berarti. Wah, Aku curiga. dibersihkan lagi. Dan aku disimpan. Sewaktu itu dia mau melahirkan. Dia mau punya anak yang kedua. Ya. Tapi aku biarkan Oh, dibiarkan sampai anaknya gede. Terus sampai dia terlahir. setelah anaknya terlahir apa yang terjadi? Diapakan sama kamu? Anak itu aku sengaja asuh. Dan aku dijadikan buayan. Oh, ayunan. Kamu dipakai ayun-ayun. Ya, aku senang sekali. Tetapi Waduh, ngeri banget ini. buayan itu tetangga-tetangganya pada mau. Yang pada akhirnya banyak anak yang memainkanku. Banyak anak yang ayun-ayunan sama kamu. Ya, Terus? waktu itu ada anak kecil. Usianya baru menginjak 17 purnama. Dia ikut bermain. Dan dia terjatuh. Sampai lehernya patah Waduh. dan keluar darah yang segar. Lalu aku isap. Dan aku dilepaskan. Aku dijadikan
pembersih, membersihkan darah. Tentu saja aku senang sekali. Lama sekali aku disimpan. Dan aku makin kuat. Karena darah itu tidak cepat dibersihkan. Dia melupakanku. Aku disimpan. Dan darah itu mengering. Yang pada akhirnya datang seorang nenek-nenek yang menemukanku. Nenek-nenek itu lalu mengambil dan membersihkanku kembali. Dan aku terlihat seperti baru. Pada akhirnya nenek itu menyukainya. Lalu aku dibawa sama nenek itu. Sewaktu tengah jalan. Iya. Nenek itu sedang berjalan. Iya. Waktu itu hujan. Diapakan Dan sih nenek? kain. Hmm? Kain dia sendiri basah. Aku dijadikan untuk menggantikan penutup badannya. Waktu itu jalanan licin. Dan pada akhirnya aku sengaja membisikkan, kamu harusnya lewat sini, jangan lewat sana. Ya. Kalau lewat sana jalannya sulit dan jauh. Tetapi kalau lewat sini jalannya lebih dekat. Lalu nenek itu mengikutiku, mengikuti bisikanku. Ya. Untuk berjalan melewati aliran sungai. Dan nenek itu terjatuh. Pada akhirnya dia terbawa arus. Dan aku Terbawa arus sungai. ya terbawa arus sungai. Terus kamu ke bawah dong? Aku sengaja ikut tengahnya. Lalu nenek itu badannya Ampun. terbentur batu, terbentur apapun, yang pada akhirnya nenek itu meninggal. Sewaktu meninggal itulah banyak orang yang mencarinya. Tetapi lama sekali baru ketemu. Dan pada akhirnya aku sangat kotor sewaktu itu. Berarti di kebun. Ya, Wah, jangan-jangan ini nih. Di kebun ya. Terus di kebun apa yang kamu lakukan? waktu itu ada lagi yang menemukanku. Dan aku dibawa pulang. Aku dibersihkan dan dirawat, disimpan. Pada akhirnya menemukan lagi kesempatanku yang lebih baik. Apa itu? Waktu itu ada yang sedang hamil. Dan aku mau dijadikan untuk kain. Itu kain. Pas mau melahirkan, aku mau dijadikan pembungkus bayi itu. Yang pada akhirnya terjadi juga. Aku dijadikan pembungkus bayi. Dan waktu itu, setelah bayi itu digendong, dibungkus, aku sengaja menjatuhkan bayi itu dari gendongannya. Terus bayi itu terjatuh, yang pada akhirnya meninggal seketika karena terbentur. Kepalanya berdarah. 3 kali ngerangan dia menangis. Itu
Itu yang gantung diri gimana tuh? Yang itu sulit sekali. Sulitnya? Waktu itu aku dibuang dan tidak satupun menemukanku. Tidak ada manusia yang menemukanku. Waktu itu ada manusia yang pintar yang mengetahui keberadaanku. Pada akhirnya aku dibuang. Akhirnya kamu dibuang. Sampai 300 bulan purnama baru aku ditemukan. Aku ditemukan seorang manusia yang pakaiannya compang-camping. Tentu saja pas dia menemukanku, dia senang sekali. Pada akhirnya aku dibawa, aku dirawat, dan aku sering sekali dijadikan menutup badannya. Tetapi sulit sekali aku mencari kesempatan. Terus? Setelah sulit apa yang kamu lakukan? Aku berusaha untuk melancarkan semua keinginanku, yang pada akhirnya datanglah kakak perempuannya. Datang kakak perempuannya? Ya, Datang untuk apa tuh? datang. Dia menginap. Dia 7 hari menginap di situ. Iya. Terus adiknya itu memperlihatkan aku di hadapan kakaknya. Pada akhirnya kakaknya tertarik sekali. Dia iri. Dia ingin memilikiku. Datanglah kesempatan itu. Seiringnya waktu, akhirnya bertengkar. Kakak beradik itu memperebutkanku. Oh, terus? Sama gantung diri apa hubungannya? Terus setelah berantem? Setelah berantem, Bertengkar, ya? ibunya melerai pertengkaran itu. Iya, memisahkan. Terus? Ya, yang pada akhirnya kakaknya itu merasa iri. Iya. Karena selalu adanya yang dibela. Oh, gitu. Dibela terus. Dari hal apapun, selalu adanya yang dibela. Yang pada akhirnya aku disimpan. Karena aku dijadikan bahan pertengkaran. Yang pada akhirnya aku disimpan. Dan tidak lama kakaknya itu sengaja mengambilku. Dan dia sangat marah, sangat kecewa kepada orang tuanya, kepada ibunya, pada adiknya itu. Yang pada akhirnya datanglah kesempatanku. Itu yang hari yang kutunggu-tunggu. Yang pada akhirnya sewaktu dia tidak bisa mengendalikan hatinya, dia sangat kecewa, dia sangat putus asa. Aku bisikan, sudah tidak ada harganya lagi, tidak ada gunanya lagi. Kamu hidup. membisikkan ke orang itu? Ya, aku bisikan. Sebaiknya
baik-baik saja hidup kamu. Buat apa kamu hidup kalau kamu tidak diperdulikan? Begitu kamu bisikan, terus dia ngedengar nggak bisikan kamu? Ya, tetapi lama. Dia sering kali berpikir. Ya, berpikir apa? Menolak bisikan kamu gitu? Ya, Iya. tetapi aku mendatangkan lagi teman-temanku untuk membisikkannya. Yang pada akhirnya dia menuruti. Menuruti. Dia melaksanakan. Iya, ya. Oh. Terus? Lalu dia naik ke sebuah pohon. Kamu bawa ke hutan? Ya, aku ajak ke hutan dan dia naik ke pohon. Lalu aku bisikan, aku ikatkan, dan aku mempermudah untuk mencapai tujuannya. Aduh. Pada akhirnya dia mengikatkanku. Jadi korban lagi. Ya, Gantung diri jadinya dia. itu yang lebih nikmat. Wah, kurang ajar kau, Jin Ketombe. Katamu nikmat. Ya, tentu saja. Dan Terus? cekikan itu Hmm. keluar darah yang lebih kental, yang lebih nikmat. Jin Ketombe Lebih kurang harum. ajar. Saya mau Apalagi tahu. keluar dari matanya. Wah, kurang ajar banget nih Jin Ketombe. Awas kau. Jin Ketombe, itu kenapa kamu bisa ada di kain itu, Jin Ketombe? Gimana caranya? Sedangkan kain itu buatan manusia. Kenapa kamu selalu mengikuti kain itu? Kenapa? Sewaktu itu, seorang petapa itu. Siapa memanggilku. petapa? Manusia juga? Ya, Bertapa. Hubungannya dengan samping itu apa? Ya sudah, sok, coba saya pengen tahu. Sewaktu itu petapa Begini itu kenapa? ceritanya. Oh. petapa itu sedang bertapa. Kok tidur petapanya? Ya, Oh, ini awal mulanya nih. Awal mulanya begini. Terus? sewaktu petapa itu lagi bertapa, keluarga aku yang datang Siapa? bisikan. Siapa yang datang? Keluargaku. Keluargamu. Ya, Datang ke siapa? Ke kamu. petapa itu membisikkan. Kamu pengen apa? Ini petapanya begini posisinya. Ya, Itu mah bukan petapa, tukang tidur, males namanya. kamu pengen apa? Kata siapa? Kata keluargaku. Oh, gitu. Terus jawaban petapa itu apa? Aku ingin dihargai. Aku ingin kaya. Aku ingin punya kekuatan. Dan aku ingin dihormati. Dan aku ingin selalu dipandang orang. Kata petapa itu. Kalau begitu, ikuti caranya. Lalu petapa itu menuruti. Bagaimana caranya? Dia menanyakan. Lalu aku datang. Begini caranya. Apa yang dikasih? Cara apa? Cara seperti apa yang dikasih seterusnya? Tentu saja cara untuk mempermudah. Lalu aku dipanggil. Dipanggil. Kamu dipanggil? Ya, Oleh siapa? saja aku datang Dipanggil oleh siapa? oleh petapa itu. Terus? Hadirlah, hadirlah. Tentu saja, karena aku yang membisikkan, jadi aku tahu
Oh gitu. Ya, jadi rekayasa kamu itu ya. Lalu apa yang kamu lakukan? Lalu kamu hadir. Ya, Lalu setelah hadir, dialog apa di antara kalian? dia menanyakan, kalau ingin kaya, bagaimana caranya? Lalu aku bisikan, mudah sekali. Beginilah caranya. Lalu dia menanyakan lagi, kalau ingin manusia itu celaka, bagaimana caranya? Lalu aku bisikan, itu sangat mudah. Beginilah caranya. Apa yang kamu bisikan? Yang aku bisikan, mudah sekali. Kamu tinggal Apa? Tinggal apa kata kamu? kamu ambil barang yang mudah untuk dibawa. Kamu ambil barang yang mudah untuk dibawa. Ya, Lalu dia ngambil apa? lalu dia mengambil pisau. Pisau. Terus? Sewaktu itu aku ikut menidurkan keluarganya agar dia bisa leluasa masuk. Ya, terus? Dan dia menggorok lehernya. Waduh. Setelah digorok terus? Lalu dia pergi. Dan aku diberi makanan, yaitu darah. Terus dengan samping itu hubungannya apa? Aku diam di situ, Di mana? di kain itu, Kain yang mana? kain samping itu. Dari mana? Dari siapa kain samping itu? Kain itu buatan manusia, Iya. tapi manusia yang sering sekali diminta bantuannya. Ya, terus lanjut dulu. Setelah digorok apa yang terjadi? Setelah digorok, tentu saja dia pergi. Dia pergi. Setelah pergi, Lalu dia bersembunyi. bersembunyi. Lama banget dapat sampingnya nih. Terus setelah bersembunyi, Setelah bersembunyi, berarti nggak mudah dapat samping itu ya, lika-likunya. Setelah bersembunyi apa yang terjadi? setelah bersembunyi, didatangkan lagi bisikan. Bisikan apa? Kamu ingin kemana? Aku ingin kekuatan. Terus? Lalu aku bisikan, datanglah orang pintar. Lalu Orang pintar ya. yang memiliki kain. Oh, ini mulai ya. Terus datanglah dia ke orang pintar Ya. itu, lalu dikasih kainnya. Ya, Terus? padahal kain itu tidak ada apa-apanya. Waktu itu kain itu belum ada kekuatan apapun. Ya. Setelah dia mempercayai bahwa sumber kekuatan dari kain itu, Ya. mulailah dia seringkali memanggilku. Terus? Dan orang pintar itu menambah atau memanggil sebuah makhluk yang sengaja disimpan, yang sengaja ditaruh di tempat itu, di kain itu. Oh, gitu. Ya,
Itu awal mulanya. Awal mula dari si petapa ini. Ya, Terus kenapa kain ini bisa sangat wingit? Penyebabnya apa? Apa karena si pertapa yang megang atau gimana? karena ada sosok makhluk yang sangat kuat. Ya lu itu mah. Tombe. Ngaku kuat lagi lu. Terus? Terus Kenapa bisa sekuat itu maksudnya? karena setiap kali ada korban di situ, Oh, itu yang memperkuat energi kalian. ya, Jadi ke samping itu nanti akan saya bakar. Dan musnah kamu nanti. tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Timbang saya bakar aja. Tidak mudah. Tidak mudah karena belum ada yang ngebakar. Kamu paling hanya hanyut di kali tapi belum terbakar. Nah, saya dari tadi memperhatikan cerita kamu. Kamu nggak pernah berhubungan dengan api. Kenapa? Berarti kamu takut dengan api. Dari tadi air dan air, kecemplung ke sumur lah, kehanyut di air lah. Ada yang gantung diri, ada yang jatuh, ada yang apa. Nggak ada yang berhubungan dengan api. Berarti kamu takut, kamu menghindari api berarti dari dulu. Saya bakar nanti. Jangan coba-coba kamu bakar. Saya nggak coba-coba, saya bakar beneran. Saya nggak coba-coba, saya bakar beneran. Nggak mau saya coba-coba bakar. Kalau begitu, kamu saya gantung. Dari tadi saya ngajak urusan, emang ngajak apa? Emang ngajak ngopi bareng? Emang ngajak kopdar dari tadi saya? Enggak kan, dari tadi saya nanya kamu ingin tahu tentang kamu. Dari tadi kamu berarti membodohiku. Bukan membodohi, dari tadi saya meneliti kamu. Kelemahan kamu ada di mana? Sekarang saya tahu, kamu takut dengan api. Kalau begitu, pindahkan aku dulu dari situ. Nggak bisa, saya mau ngebakar kain itu dan kamu sekalian dan semua anak buahmu. Enak aja pindahkan. Mencari urusan dengan orang. Saya nggak takut. Saya bakar kamu. Suruh siapa kamu ganggu manusia? Hei! Kabur kemana kamu, ha? Hei! Mau kabur? Mau kabur kau? Hah? Rasakan. Sekarang tinggal kamu. Kamu sekarang. Kemana kamu? Kenapa takut kamu? Kamu takut? Kamu melihat ketakutan manusia di saat itu? Kamu rasakan. Sekarang tinggal kamu. Wah, kau selalu buat rusak. Kamu yang tombe. Nah, rasain. Gimana rasanya, enak? Mau rasa stroberi? Nih. Itu rasa stroberi. Nah. Rasa stroberi itu. Ada rasa semongko nih. Tuh, itu rasa semongko. Kenapa? 71. Kau buat sakit. Ada rasa banana nih. Tambah rasa melon.
Rasa apa lagi? Keju. Ampun Rasa manusia. keju coklat. Ampun manusia. Nah, rasa keju coklat. Ini yang paling enak. Rasa ayam bakar. Ampun Ini manusia. rasa ayam panggang. Ampun manusia. Lepaskan aku. Ini belum kambing guling, ini baru ayam bakar. Ampun. Ampun. Lepaskan aku. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan aku. Rasa kambing guling. Ah. Sayang kau. Ampun. Lepaskan. Panas, enak. Enak hangat. Dari tadi saya mendengarkan emosi ngedengar kamu. Ini rasa apa ya? Nih, udah ampun lah. Udah, saya makan aja. Gregetan dari tadi saya ngedengar. Cuman saya tahan emosi dari tadi, sebenarnya emosi ngedengar banyak anak-anak diganggu, nenek-nenek diganggu. Ini benar-benar jin ketombe ini benar-benar nggak ada ampun. Makanya mohon maaf tadi saya siksa dulu supaya agak sedikit emosi saya tersalurkan. Gimana nggak emosi, anak kecil diganggu, sampai bayi diganggu, sampai orang dicemplungin ke sumur. Itu kan jin ketombe kurang asem itu. Intinya kalau kita nemu barang sesuatu apapun, kita jangan terlalu terhipnotis lah dengan nemu-nemu barang. Kita tetap harus hati-hati, kita tetap harus waspada. Takutnya barang itu ada jin jahatnya. Jadi kalau kita suka dengan barang-barang tertentu, baiknya kita betul-betul nerimanya dari orang yang betul-betul orang itu memang bisa dipercaya ya. Atau jelas, orang ini jelas statusnya atau apanya jelas. Sehingga kita menerima barang itu aman. Kalau orang itu statusnya jelas. Jadi jangan asal terima barang, nanti ada apa-apa kan repot, nanti saya lagi yang pusing nih. Padahal hanya samping, tapi benar-benar jin ketombe ini, ampun ya Allah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa mampir di Kang Moh Channel, dibuka di Kang Moh Channel. Di situ ada kegiatan keseharian saya, kegiatan keseharian di Padepokan juga ada di situ. Nah, silahkan dibuka di Kang Moh Channel. Dan intinya kita ambil pelajaran dari kejadian ini ya tadi. Kalau kita suka dengan barang sesuatu barang, maka barang itu harus jelas dari siapa, dari mana, supaya tidak mengakibatkan sesuatu di kemudian hari. Dan terutama ketika kita mau bawa masuk ke rumah, coba usahakan dibacakan dulu ayat-ayat Al-Quran, didoakan dulu dengan keyakinan agama masing-masing. Nah, nanti setelah 2-3 hari baru bawa masuk ke dalam rumah. Sebelum 3 hari saran saya taruh di luar, doakan dulu. Kalau sudah didoakan dengan seksama, dengan baik, dengan bagus, setelah 3 hari baru boleh dibawa masuk di dalam rumah, saran saya. Kenapa? Karena di dalam rumah itu ada keluarga kita, ada anak-anak kita, ada keluarga yang lainnya. Jadi saran saya simpanlah di luar rumah dulu, setelah 3 hari baru bawa masuk. Kita terus doakan. Bisa bacakan Yasin, airnya disiram buat nyuci, terus saja selama 3 hari. Nah, biar steril, biar netral.
sambil dibakar dulu kalau bisa dibakar. Kalau nggak bisa dibakar ya disiram atau dicuci pakai air yasin, air doa. Itu aja mungkin saran dari saya. Dan jangan lupa bacakan, sambil bacakan Al-Ikhlas, Falak Binas lah. Bacakan Falak Binas nggak apa-apa sambil siram air yasin. Jadi supaya netral, kita ruqyah dulu. Cara meruqyah itu mudah kok, tinggal bacakan aja ayat-ayat yang kita hafal. Lalu tiupkan, gitu. Jadi nanti netral, kalau sudah netral baru 3 hari baru bawa masuk ke rumah. Semoga manfaat dan tetap waspada karena bahaya itu selalu ada di sekitar kita dan terkadang kita tidak menyadari kalau itu bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.